Mengikuti perintah Feng Tianxing, semua iblis yang hadir siap untuk pergi, hanya menunggu makhluk void di mulut Feng Tianxing tiba. Melihat berlalunya waktu, Feng Tianxing juga asyik. Kehampaan. Saat dia berada di dunia Sumeru, dia merasakan kekuatan kehampaan. Kekosongan ada eksistensi yang bisa menelan segalanya, ada di antara realitas dan ilusi. Bahkan Zeus terkuat di dunia itu tidak bisa bersaing dengan dunia void. Namun di dunia ini, kehampaan malah menjadi sebutan bagi makhluk. Feng Tianxing tahu bahwa ini mungkin kebetulan, tetapi dia juga tahu lebih jelas bahwa apakah itu kosong atau tidak. Mereka semua adalah spesies baru, makhluk yang akan menginjakan kaki di tanah ini. Mungkin tujuan mereka adalah untuk menduduki, atau untuk membantai, atau untuk melahap. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka tidak bisa berteman. Setidaknya, teman tidak akan membawa malapetaka seperti itu kepada iblis. Tepat ketika pikiran Feng Tianxing terbang, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh, dan ada bau yang berbeda di udara. Sepertinya campuran api dan bau darah. Tiba-tiba, Feng Tianxing melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Tidak, waktu telah berlalu. Waktu, pada saat ini, mulai berubah secara aneh. Feng Tianxing tanpa sadar menjalankan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu serangan void ini terlalu mudah untuk diprediksi. Bahkan Feng Tianxing, seseorang dengan sedikit astrolog, dapat dengan jelas menghitungnya. Artinya, lawan kemungkinan besar sudah siap. Kecuali jika mereka cukup kuat untuk mengabaikan cara ras iblis. Jika tidak, mereka pasti akan membuat keributan tentang masalah ini. Setelah Feng Tianxing bangun, dia melihat setan di sekitarnya. Gerakan mereka sangat lambat satu persatu, seperti gerakan lambat yang tertunda, seolah-olah melambat. Adegan aneh seperti itu membuat Feng Tianxing berkeringat dingin. Memang mungkin bagi eselon atas ras iblis untuk melepaskan diri dari kendali seperti itu, menemukan petunjuk lebih awal, dan merespons sesuai dengan itu. Tetapi bagi Laksamana yang benar-benar ditempatkan di jalan ini, itu adalah perbedaan waktu yang fatal. Bau di udara tidak mungkin palsu, sudah ada makhluk kosong yang menyerang di luar. Pertempuran telah dimulai. Dan satu-satunya ketidakpastian adalah berapa banyak tempat yang telah mereka rusak dan berapa banyak tanah yang telah mereka duduki. Dia berada di puncak alam penghancur tubuh, jadi dia bisa membebaskan diri saat ini. Di dalam yurisdiksi, Feng Tianxing menghabiskan 5 tahun mempersiapkan berbagai cara konfrontasi, dan bahkan memanfaatkan yurisdiksi sepenuhnya untuk menggunakannya untuk menempatkan senjata pertahanan. Himpunan. Maya makhluk kosong itu tidak membunuh mereka. Tapi bagaimana dengan laksamana lainnya? Mereka tidak memiliki banyak sarana seperti diri mereka sendiri, dan mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bau api di udara menjadi lebih kuat. Feng Tianxing melihat bawahan iblis ini lagi. Mereka masih dalam gerakan lambat dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membebaskan diri. Begitu dia mengertakkan gigi, seluruh tubuh Feng Tianxing berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Dan di malam yang gelap ini, kegelapan sisi ini benar-benar terkoyak, dan guntur yang menggelegar bergemuruh, mengguncang segala arah. Guntur dengan kekuatan dahsyat menyembunyikan tubuh iblis-iblis ini. Apapun artinya, apapun yang mereka andalkan, untuk memperlambat kecepatan mereka, selama ada rasa sakit yang nyata, mereka akan dapat menemukan petunjuk ini semua adalah setan yang diajarkan oleh tangan mereka sendiri. Mereka tidak bisa cukup bodoh untuk mengabaikan tip mereka. Jika mereka tidak dapat ditemukan, biarkan mereka dimusnahkan dalam guntur yang keras secara bertahap. Guntur, goyang. Saat Lei Ting membungkus setan-setan itu, Jiang, Si Yeming, dan setan lainnya telah mengosongkan langit, menatap Feng Tianxing dengan penuh keraguan. Pikiran Jiang aktif, dan dia langsung mengatakannya. Dia Yeming, kamu pergi ke Feng Tianxing untuk melindungimu. Anjing-anjing ini benar-benar membuat tipuan. Dan, kamu dan aku sendirian, cari kemana perginya kekosongan ini. Mereka bertiga membuat pengaturan dalam sekejap, dan setan lain yang terbangun satu demi satu mulai memeriksa dunia luar di bawah perintah Si Yeming. Saat guntur menjadi semakin gila, iblis terus bangun. Dan mereka naik ke langit satu demi satu untuk mengatur ulang formasi mereka. Pada saat ini, raungan naga yang keras tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Feng Tianxing menoleh ke samping, dan melihat Feng Ming menjelma sebagai naga emas. Dengan raungan naga, dia langsung membangunkan semua pembudidaya yang hadir. Sebelum iblis menghancurkan alam tubuh mereka memiliki kemampuan perlindungan diri yang sangat baik. Jika mereka ingin bangun dengan kekuatan eksternal, mereka harus mengandalkan guntur manik di tangan Feng Tianxing. Tetapi ras manusia di satu sisi berbeda. Tubuh yang awalnya lemah memudahkan mereka untuk menemukan bahaya di sekitar mereka. Itu hanya raungan naga, dan para pembudidaya ras manusia membuka mata mereka satu demi satu. Feng Ming membangunkan kultivator manusia, menoleh dan melirik ke arah Feng Tianxing, lalu mengangkat pedang panjang di tangannya. Berkat kebaikan Tuan Muda Feng, Anda telah menikmati kedamaian selama 5 tahun, dan Anda memiliki kekuatan yang Anda miliki hari ini.
Bahkan jika ras manusia kita memiliki perseteruan berdarah dengan ras iblis, anugerah itu baik, dan kebencian adalah kebencian. Setidaknya kita harus membantu Tuan Muda Feng melawan bencana saat ini. Ini adalah pembayaran kembali. Sekelompok biksu mengangkat tinju mereka satu demi satu. Feng Ming, atur. Kami akan melakukannya. Siapapun dari ras iblis bisa mati, tetapi hanya Tuan Muda Feng yang tidak bisa. Semua orang akan bertarung hari ini, dan bagian belakang akan diserahkan kepadamu. Melihat bahwa sekelompok biksu manusia mengambil tindakan satu demi satu, Feng Ming menunjuk 10 tim untuk keluar untuk menanyakan situasinya. Pada saat yang sama, dia membuat para biarawan bersiap untuk berperang. Adapun dirinya sendiri, dia terbang langsung ke sisi Feng Tianxing dan memberi hormat dengan hormat. Suara yang dalam bergema di langit dan bumi. Tuan, sekarang 50.000 orang umat manusia sudah siap. Tolong minta Tuan untuk mengatur tugas. Feng Tianxing mengangguk puas dan memandangi iblis yang telah dia kembangkan. Mereka hanya membangunkan sekitar 10.000 orang, jauh lebih sedikit dari 50.000 biksu umat manusia. Ya, umat manusia selalu bisa mengejutkanku. Umat manusia lainnya bersiaga untuk saat ini. Kali ini lawan kita adalah kehampaan, makhluk yang tidak dikenal. Kita membutuhkan ras iblis dan umat manusia untuk bertarung bersama agar memiliki peluang terbaik untuk menang. Ayo pergi. Jelaskan situasinya kepada orang-orang. Jika ada yang melawan kehampaan menunggu, berani menggunakan trik berbahaya secara rahasia, maka saya tidak peduli siapa dia. Feng Ming setuju, lalu kembali dengan perintah Feng Tianxing. Jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh. Saat ini, ras manusia ini setidaknya memiliki kekuatan realem jiwa baru lahir, sehingga mereka secara alami dapat mendengar kata-kata Feng Tianxing. Hanya saja mereka tidak mengetahui pemikiran Feng Tianxing yang sebenarnya di bawah pengaturan ini. Umat manusia akhirnya mendapatkan pria kuat yang memulai dengan 50.000 yuan. Ini adalah kekuatan paling kuat di antara semua ras yang pernah dia lihat. Itu tidak bisa dikubur di garis depan pertempuran dengan kehampaan. Sebaliknya, setan-setan di bawahnya, malah mati-mati, tidak masalah. Siapa yang membiarkannya menjadi ras manusia, dan bawahannya adalah ras iblis, bukan ras saya, hatinya akan berbeda.